Perkenalkan, nama saya Nadila Edi dari kelas P3D, ingin membawakan materi tentang pengantar jaringan komputer, dosen penampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Pembahasan yang akan dibahas, yang pertama pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga sejarah jaringan dan internet, yang keempat tujuan atau manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet, yang keenam jenis-jenis jaringan. Yang pertama pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang berhubungan dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem sendiri atau punya admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan software sendiri, dan dikoneksi dengan jaringan autonomous yang lain. Atau internet merupakan contoh kumpulan jaringan autonomous yang sangat besar. Kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem distribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Persamaan adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang pertama, jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya sumber komputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Shared System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan atau network komputer pada lapisan aplikasi. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang ketiga, high reliability atau kehandalan tinggi, sistem informasi manajemen kantor, terpadu atau sistem pelayanan suatu atap dengan teknologi client servers. Internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer, sehingga dapat memberi pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain, atau seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Yang kedua, komunikasi person to person, atau seperti email, chatting, video, conference, dan lain-lain. Yang ketiga, hiburan alternatif, seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik teknis, pendidikan, atau hobi. Juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan
mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun memiliki pihak lain, misalnya keinginan charging, download servers komersil secara ilegal, dan lain-lain. Yang keenam, jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu yang pertama, Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayahnya seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Seperti contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Sebagai contoh jaringan komputer, kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain yang saling terhubung, jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Cirrus yang tersebar di seluruh dunia, dan lain-lain. Biasanya WAN lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan LAN maupun MAN, menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunitas global seperti internet. Meski demikian, antara LAN, MAN, dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal, hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu di antara yang lainnya. Hasil presentasi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat pagi.